Halo, nama saya Naufal Zudi Sujatko. Ini dia 21 Teori Komunikasi. Yang pertama ada teori komunikasi linier. Penjelasannya yaitu komunikasi dianggap sebagai proses satu arah dari pengirim ke penerima. Contohnya seperti ketika presiden berpidato di televisi begitu. Lalu yang kedua ada teori komunikasi interaksional, yaitu di mana sebuah komunikasi menekankan sebuah hubungan timbal balik atau ketergantungan antara dua belah pihak begitu. Contohnya yaitu seperti percakapan tatap muka antara kelompok begitu atau antara dua individu atau lebih begitu. Lalu yang ketiga ada teori komunikasi transaksional, yaitu di mana fokus terhadap pertukaran pesan antara dua individu atau lebih. Contohnya seperti percakapan informal ya, seperti kita chattingan di WA seperti itu. Lalu yang keempat ada teori komunikasi sirkular. Teori ini menekankan pentingnya konteks dalam sebuah percakapan seperti itu. Seperti kalau contoh zaman sekarang meme gitu ya. Tahu meme kan, seperti komedi-komedi gambar video gitu kan, supaya lucu kan kita harus tahu konteksnya terlebih dahulu begitu. Lalu yang kelima ada teori semiotika simbolik. Teori komunikasi semiotika simbolik ini yaitu di mana saat kita meneliti sebuah simbol atau lambang dalam sebuah komunikasi. Contohnya yaitu seperti pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah logo. Apa sih pesan-pesannya gitu yang ada dalam sebuah logo itu begitu. Lalu yang keenam ada teori komunikasi agenda setting, yaitu teori ini di mana sebuah kelompok atau komunitas itu membicarakan agenda, yaitu atau kedepannya akan melakukan apa seperti itu. Jadi contoh teorinya seperti sebuah keluarga misalnya sedang berkomunikasi untuk menentukan agenda berlibur seperti itu contohnya. Yang ketujuh yaitu ada teori komunikasi penyiaran media massa, yaitu di mana komunikasi ini tuh menekankan media massa dalam penyebaran informasi ke khalayak atau ke orang banyak begitu. Contohnya seperti ya, program-program TV begitu atau acara-acara di TV atau di radio seperti itu. Lalu yang kedelapan ada teori komunikasi penerimaan selektif, yaitu sebuah individu menerima informasi sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan atau nilai-nilai yang ia pegang. Contohnya misalnya ada seorang seorang misalnya dia itu seorang dosen. Ya, jadi dia menerima ilmu-ilmunya atau menerima informasi pastinya dari sumber yang terpercaya begitu. Gak akan dari sumber yang ecek-ecek karena dia itu terpelajar gitu. Contohnya gitu sih. Lalu yang kesembilan ada teori komunikasi efek terbatas. Yaitu dalam komunikasi contohnya misalnya di media massa itu memiliki efek terbatas terhadap penerimanya begitu. Contohnya contoh realnya misalnya kan banyak iklan-iklan tuh yang nggak terlalu berpengaruh ke kita gitu, kayak udah cuma lewat aja gitu iklan itu, kurang bagus begitu. Lalu yang ke-10 ada teori komunikasi difusi inovasi, yaitu di mana kita mencari inovasi atau ide baru yang berkembang yang dapat diterima di masyarakat. Contohnya seperti kita tuh mencari strategi produk-produk yang baru gitu, yang inovatif, misalnya apa makanan-makanan kekinian supaya bisa diterima oleh khalayak gitu, pesan dapat tersampaikan begitu. Lalu yang ke-11 ada teori komunikasi kultivasi, yaitu misalnya di sebuah media cenderung membangun sebuah pandangan baru, pandangan dunia terhadap penontonnya. Jadi misalnya contohnya gini, misalnya di sebuah televisi nyiarin yang disiarkan itu tentang kejahatan-kejahatan di kota Surabaya, banyak kriminalitas di kota Surabaya. Nah, karena pesan-pesan tersebut jadi masuk ke penontonnya gitu, ke para penontonnya itu jadi terdoktrin juga, jadi taunya oh iya ya kota Surabaya itu kotanya kriminal, nggak aman kayak gitu sih. Lalu yang ke-12 ada teori komunikasi use and gratification, yaitu di mana komunikasi tentang menyelidiki bagaimana alasan masyarakat misalnya menggunakan media dan bagaimana kepuasan mereka ketika menggunakan media. Contohnya yaitu seperti kita misalnya menonton YouTube untuk memenuhi informasi, untuk hiburan kayak gitu sih.
Lalu yang ke-13 ada teori spiral of silence, yaitu di mana sebuah individu biasanya cenderung menyembunyikan pandangan yang kurang populer gitu dalam sebuah percakapan atau sebuah obrolan. Contohnya yaitu diamnya seseorang ketika misalnya sedang berdebat politik karena takut pandangannya itu bertolak belakang atau takut pandangannya itu dianggap buruk oleh orang lain begitu. Lalu yang ke-14 ada teori relevansi kooperatif, yaitu komunikasi efektif yang terjadi ketika pembicaranya itu menyusun bagaimana cara komunikasi yang efektif begitu, bagaimana persepsi si penerima pesannya begitu. Lalu contohnya itu seperti misalnya diskusi kelompok yang fokusnya itu ke pemahaman bersama, misalnya kajian atau sebuah pengajian kayak gitu sih. Lalu yang ke-15 ada teori komunikasi ketergantungan media, yaitu di mana ketergantungan terhadap media oleh sebuah individu atau kelompok. Misalnya kan sekarang kita tuh udah nggak bisa lepas dari misalnya sosial media, Instagram, WhatsApp, Facebook, itu kan buat kebutuhan informasi sama hiburan juga sih kayak gitu contohnya. Lanjut, nomor 16 ada teori komunikasi keterlibatan aktif, yaitu di mana sebuah individu terlihat aktif dalam sebuah komunikasi begitu. Contohnya itu seperti kita berpartisipasi dalam forum online yang kita itu bisa memberi tanggapan atau bisa memberi komen kayak gitu sih. Lalu yang ke-17 ada teori komunikasi keluarga, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam lingkup keluarga dan setiap anggota itu memiliki perannya masing-masing. Contohnya misalnya obrolan antara orang tua terhadap anak begitu sih contohnya. Lalu yang ke-18 ada teori komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi antar individu yang berbeda budaya begitu. Contohnya komunikasi bisnis antar budaya, misalnya aku lagi ngomongin misalnya punya bisnis jual beli sepatu, misalnya aku orang Sunda terus partner aku di sana orang Sulawesi begitu, jadi budaya kan berbeda, jadi seperti itu sih contohnya. Lalu yang ke-19 ada teori komunikasi organisasi, yaitu di mana komunikasi berperan dalam struktur organisasi atau kinerja sebuah organisasi, yaitu contohnya seperti rapat OSIS atau rapat tim di sebuah pekerjaan, di sebuah kantor begitu. Yaitu yang ke-20 ada teori agenda building, yaitu di mana sebuah media tidak hanya membentuk agenda tapi membentuk juga opini publik. Contohnya yaitu media meliput suatu isu secara insentif untuk mempengaruhi pandangan masyarakat begitu. Lalu yang terakhir yang ke-21 ada teori model pemrosesan informasi, yaitu di mana sebuah individu memproses sebuah informasi yang akan dia terima sesuai dengan relevansinya dia begitu. Jadi contohnya seperti kita akan milih berita atau milih yang apa kita mau baca, milih apa yang kita tonton kan milih sesuai relevansi kita pinginnya apa, kita butuhnya apa, kita nggak maunya apa sih. Jadi begitu sih contoh komunikasi itu.